pemerintah dan DPR kemarin sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK, artinya sudah sadar bahwa dari dunia tenaga kerja kita itu sedang terjadi krisis ya Pak? Tugas Satgas PHK ini kalau dibuat klaster gitu ya, ada 3. Yang pertama adalah mencari akar-akar masalah terhadap potensi terjadinya PHK. Karena Bapak juga pernah bilang kalau jangan sampai ada PHK massal sebelum Idul Fitri ya Pak, Ya, karena memang betul. itu ada perusahaan yang justru melakukan itu untuk menghindari dari THR sendiri. Nanti di revisi Undang-Undang Tenaga Kerja akan kita tegaskan lagi ya kewajiban para pekerja untuk memberikan THR dan juga larangan kepada para pengusaha agar mereka tidak melakukan PHK menjelang bulan puasa. Untuk seorang yang terkena PHK sudah tidak bergaji, dia harus pulang pergi dari rumah, sidang dan berkali itu tentu menguras tenaga dan pikiran. Nah, fungsi serikat pekerja itu yang seperti ini. Jadi mendampingi para pekerja yang dia secara individu punya keterbatasan. Kalau serikat pekerja kan mereka punya resource cukup ya untuk mendampingi bersidang dan segala macam. Ada H-14 notis di Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK massal ataupun PHK. Kalau pekerjanya tidak speak up, ya pasti proses PHK akan berjalan seperti yang ada. Data sebenarnya dari perusahaan itu udah punya JKP semua atau belum sih? Masih ada 61% perusahaan di Indonesia ini yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Untuk JKP sendiri ada kena pajak nggak sih Pak? Sempat ramai beberapa yang lalu, tapi saya sudah mengkonfirmasi bahwa untuk teman-teman pekerja ya, JKP bebas pajak. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Halo, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Yesa Fatwa di sini. Secara eksklusif bisa ditonton di YouTube TVR Parlemen, Spotify dan Noise Radio Parlemen serta Radio Republik Indonesia Pro 3. Badai PHK massal terus bergulir ya. Merespon hal ini dari DPR RI bersama pemerintah juga sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK. Apakah akan menjawab keluh kesah dari para pekerja? Kita akan temukan jawabannya di podcast hari ini bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Zainul Munasihin yang sudah hadir dari fraksi PKB Dapil Jabar 4. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Yesa dan juga seluruh pemirsa TV Parlemen. Ya. Dari respon pemerintah dan DPR kemarin sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK, artinya sudah sadar bahwa dari dunia tenaga kerja kita itu sedang terjadi krisis ya Pak? Ya jadi memang Satgas PHK ini diinisiasi dalam rangka untuk mengantisipasi dan juga mengatasi potensi dan juga ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal yang kalau kita lihat datanya dari tahun ke tahun memang ada tren peningkatan ya. 2024 angka PHK secara nasional berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja kita ada di angka 63.000. Kemudian 2025 tahun kemarin meningkat menjadi 83.000. Dan tahun ini seperti yang Mbak Yasa sampaikan tadi itu ada proyeksi abstrak sebetulnya ini ya, masih belum pasti dan kita berdoa semoga tidak. Semoga tidak. Ya, ada proyeksi abstrak sampai di angka 150.000 bahkan ada yang memproyeksikan 200.000. Nah, kami di DPR yang dalam ini dikomandani oleh Bang Dasko bersama dengan pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk Satgas PHK yang bertujuan untuk mengantisipasi dan juga mengatasi problem-problem yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja di kalangan para pekerja kita. Tugas Satgas PHK ini kalau dibuat klaster gitu ya, ada 3. Yang pertama adalah mencari akar-akar masalah terhadap potensi terjadinya PHK. Jadi istilahnya dokter itu mendiagnosa nih, apa penyebab terjadinya PHK. Kemudian yang kedua, mencarikan solusi agar tidak sampai terjadi PHK. Jadi kalau misalnya ditemukan nih, misalnya Satgas PHK menemukan ada potensi terjadinya PHK di beberapa industri dan juga perusahaan kita. Maka Satgas PHK bertugas untuk mencari apa masalah utama kok sampai perusahaan memutuskan akan mem-PHK, akan ya, akan mem-PHK. Nah nanti dari
pokok-pokok masalah itu, hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan itu, maka akan dicarikan solusinya. Solusi melalui intervensi kebijakan, melalui afirmasi, melalui diskresi, atas kebutuhan-kebutuhan yang membantu perusahaan agar tidak sampai terjadi PHK. Itu yang kedua. Ya, yang terakhir ini ya. Jika memang PHK itu tidak bisa dihindarkan, maka Satgas PHK menjembatani antara pekerja dan juga pengusaha agar seluruh hak-hak pekerja itu terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik pesangonnya, kemudian JKP-nya, jaminan hari tuanya, dan hak-hak lain yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk sejauh ini sudah ada belum sih contoh intervensi nyata dari beberapa kasus terkait PHK sendiri? Sudah banyak sekali industri dan perusahaan yang dijembatani oleh Satgas PHK ini agar terhindar dari PHK, dan kalaupun toh terpaksa harus melakukan PHK, Satgas PHK juga sudah berjalan untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi. Contoh misalnya waktu kejadian Sritek, ya kan, Sritek. Setelah diupayakan dengan segala cara agar tidak terjadi PHK, ternyata kan tidak memungkinkan karena secara finansial, keuangan, Sritek tidak mungkin untuk bisa bertahan sampai kemudian dinyatakan pilot. Nah, ketika itu sudah diputuskan oleh pengadilan, maka kami di DPR bersama pemerintah mendampingi para pekerja untuk memastikan seluruh hak-haknya terpenuhi. Salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian juga JHT yang kemarin sempat kita advokasi, kita meminta BPJS Tenaga Kerja untuk membuat posko penanganan dan penyelesaian hak-hak pekerja on the spot di tempat Sritek. Mereka bikin posko dan alhamdulillah itu selesai dalam rentang waktu yang cukup singkat, dan itu melegakan para pekerja yang saat itu sedang menghadapi hari raya, di mana mereka tidak mendapatkan THR dan juga hak-hak yang lain karena perusahaan mengalami pilot. Karena Bapak juga pernah bilang kalau jangan sampai ada PHK massal sebelum Idul Fitri ya Pak, Ya, karena memang itu betul. ada perusahaan yang justru melakukan itu untuk menghindari dari THR sendiri. Betul, ya itu memang sangat kita sesalkan ya, sangat kita sesalkan mereka bermain mengakali undang-undang tenaga kerja kita dan peraturan yang ada untuk menghindari kewajiban memberikan THR. Ke depan kita harus buat satu regulasi agar para pengusaha tidak mudah untuk mengakali ya, sehingga para pekerja kita tetap terpenuhi hak-haknya. Kalau untuk regulasi terbarunya sendiri itu terkait THR, apakah akan dimasukkan ke dalam RUU Ketenagakerjaan nanti atau justru ada peraturan tersendiri Pak? Nanti di revisi Undang-Undang Tenaga Kerja akan kita tegaskan lagi ya, kewajiban para pekerja untuk memberikan THR dan juga larangan kepada para pengusaha agar mereka tidak melakukan PHK menjelang bulan puasa ya, karena itu sangat rentan dan merugikan para pekerja kita. Kalau kasus seperti PT Granito kemarin yang di Bekasi yang tiba-tiba PHK massal lumayan besar-besaran itu terkait dengan garis industri yang naik dan sebagainya. Kalau dari Satgas Mitigasi PHK sendiri kan kemarin juga turun tangan. Bagaimana penjelasan di lapangan Bapak? Iya, jadi PT Granito ini memang memberikan gambaran yang cukup jelas kepada kita semuanya bahwa sektor tenaga kerja itu adalah sektor hilir, ya, sektor hilir. Hulunya itu adalah iklim usaha. Ketika iklim usaha kita ini sehat, maka pasti sektor tenaga kerja juga pasti akan sehat. Ketika sektor hulu, iklim usaha kita ini tidak baik-baik saja, maka juga akan berimplikasi terhadap sektor tenaga kerja kita. PHK yang dilakukan oleh PT Granito ini adalah salah satu wujud nyata bahwa iklim usaha kita ini masih belum pulih. Ada dua penyebab utama kenapa PT Granito ini melakukan PHK. Yang pertama adalah dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas dengan harga murah melalui skema HGBT. Jadi harga gas bumi tertentu yang dipatok oleh pemerintah sebesar 6 MMBTU.
kan memang pemerintah membuat kebijakan ya untuk industri-industri yang bahan bakunya dari gas ya dan bahan bakarnya dari gas, dibedakan ya antara bahan baku dan bahan bakar. Yang bahan baku itu diberikan harga 6 MMBTU, kalau yang bahan bakar itu 7 MMBTU. Nah, ketika pemerintah menerapkan kebijakan ini, pada yang bersamaan terjadi penurunan produksi gas di dalam negeri. Itu sampai di angka 37% kalau tidak salah ya, penurunan produksi gas kita. Karena angka produksi gas kita ini menurun, otomatis pasokan kita juga berkurang. Ketika pasokan kita berkurang, otomatis kuota ya gas subsidi untuk perusahaan yang bahan baku dan bahan bakarnya di gas juga otomatis berkurang. Nah, ketika skema ini situasi ini terjadi, mau tidak mau PT Gran itu harus mengambil gas dari luar dengan harga pasaran. Itu kalau tidak salah sekitar 10 MMBTU, dan itu ternyata berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan. Oke, berarti itu memang yang membuat Ya. PT Granito kesulitan ya Ya, Pak, terkait kesulitan. dengan iklim usaha tadi yang merupakan hulu, juga bagaimana PHK massal itu menjadi hilirnya. Ini adalah suatu pembahasan yang menarik. Termasuk kebijakan impor. Iya, Ya, nanti jadi- mungkin akan kita bahas di segmen Ya. berikutnya ya Pak, akan kita Oke. bahas di segmen 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Esa Fatwa dan Pak Zainul di sini. Kita masih membahas terkait badai PHK massal tadi. Sebenarnya kalau dari PT Granito maupun dari perusahaan-perusahaan lain tidak menjalankan kewajibannya dalam badai PHK massal, contohnya tidak ada hak pesangon untuk para pekerja dan lain sebagainya, itu apakah ada punishment dari pemerintah sendiri? Ya, sebelum ke punishment, Satgas PHK tentu akan berupaya mencari solusi ya. Pertama tentu dengan bipartit, antara pekerjaan perusahaan duduk bersama menyelesaikan hak-hak para pekerja. Kalau memang bipartit tidak memungkinkan, maka ya naik ke tripartit. Tripartit nanti difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja atau Kemenaker. Kalau sekarang ada Satgas PHK ya langsung difasilitasi oleh Satgas PHK, dijembatani ya. Kalau memang ternyata tidak ada kata sepakat, maka secara Undang-Undang Tenaga Kerja para pekerja bisa mengajukan gugatan ke pengadilan melalui perselisihan hubungan industrial atau PHI. Nah, dari situ nanti pengadilan yang memutuskan kalau memang tuntutan pekerja itu sesuai dengan undang-undang, maka perusahaan harus membayar atau memenuhi seluruh hak-hak pekerja sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan tetap tidak mengindahkan putusan pengadilan, maka tentu ada sanksi pidana yang menanti para pengusaha. Nah, itu bertahap. Nah, cuman biasanya tahapan ini tuh sangat panjang dan melelahkan. Oke. Ya, melelahkan. Saya pernah mendampingi salah satu pekerja di Riau, ya, pekerja sawit. Dia terkena PHK secara sepihak oleh perusahaan. Secara bipartit tidak ada titik temu, kemudian tripartit oleh Kemenaker tidak titik temu, akhirnya dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Di pengadilan, dan itu prosesnya panjang tuh, sampai kurang lebih 3 bulan. Untuk seorang yang terkena PHK sudah tidak bergaji, dia harus pulang pergi dari rumah, sidang dan berkali itu tentu menguras tenaga dan pikiran. Hanya pekerja-pekerja yang punya militansi, yang dia punya effort untuk bisa sampai ke level perselisihan hubungan industrial. Itulah kenapa seringkali para pekerja itu didampingi oleh serikat pekerja. Nah, fungsi serikat pekerja itu yang seperti ini. Jadi mendampingi para pekerja yang dia secara individu punya keterbatasan. Kalau serikat pekerja kan mereka punya resource cukup ya untuk mendampingi, bersidang dan segala macam. Nah, sekarang peran-peran itu coba disederhanakan, coba dipersingkat prosedurnya melalui Satgas PHK gitu. Agar nggak perlu sampai jauh-jauh ke pengadilan, kasihan pekerjanya gitu.
Juga terkait dengan ada H-14 notis di Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK massal ataupun PHK gitu. Tapi tidak, biasanya ada yang langsung perusahaan tuh nggak ada notis, nggak ada apa, langsung di layoff begitu saja di hari mereka kerja. Itu bagaimana tanggapan dari Dewan sendiri, Pak? Ada beberapa pengusaha itu memang mereka kan mem-PHK itu seperti apa ya, kayak aib ya, Iya. aib gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk tidak membuka kejadian ini. Gitu. Tidak membuka itu ya mulai dari tidak memberikan notifikasi, bahkan setelah PHK terjadi pun banyak yang mencoba untuk menutupi. Ya. Nah kalau pekerja yang tidak speak up, ya, kalau pekerja yang tidak speak up, ya pasti proses PHK akan berjalan seperti yang ada dan Seperti tentu angin lalu kayak ya nggak seperti ada. angin lalu, dan itu pasti menguntungkan para pengusaha. Tapi begini ya, sebetulnya saya positive thinking ya, tidak ada pengusaha itu yang ingin mem-PHK pekerjanya pada dasarnya. Pengusaha itu mayoritas pasti berpikirnya usahanya terus berkembang. Usahanya terus berkembang, pekerjanya semakin banyak. Semua pengusaha pasti ingin usahanya itu semakin besar. Dan pasti bangga kalau punya karyawan dalam jumlah yang besar. Jadi sebenarnya PHK sendiri itu bagi seorang pengusaha juga beban. Kenapa? Karena itu menyangkut soal rekam jejak, track record dia sebagai pengusaha. Begitu dia mem-PHK orang, berarti kan itu menunjukkan bahwa bisnis yang dia jalankan itu tidak cukup ya sehat gitu Iya, ya. tidak cukup Gitu. sehat. Jadi itu juga menyangkut soal prestis pengusaha juga sebetulnya gitu. Nah dalam situasi seperti ini negara perlu hadir. Negara perlu hadir untuk mencarikan solusi bersama. Kalau memang masih bisa dicegah tidak sampai terjadi PHK, ya kita lakukan dengan insentif misalnya. Kalau dia misalnya ada tunggakan pajak atau ada pajak yang kali itu misalnya kita kasih keringanan dispensasi, ternyata itu menolong perusahaan bisa berumur lebih panjang lagi misalnya gitu. Atau dia bahan bakunya harus impor, yang itu tarif impornya cukup tinggi. Kalau misalnya pemerintah memberikan dispensasi tarif impor, maka umur perusahaan jauh lebih panjang lagi. Nah, Betul. ini yang disebut dengan akar masalah. Nah, Satgas PHK salah satunya bertugas mencari akar masalahnya. Negara juga harus hadir kepada para pekerjanya. Salah satunya dengan JKP, Pak, jaminan kehilangan pekerjaan. Regulasi untuk mencairkan itu juga masih sulit. Ketika terjadi PHK, maka negara itu hadir melalui JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini adalah bantalan sosial yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya selama kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan pasca PHK, walaupun mereka tidak bekerja, mereka mendapatkan upah 60% dari upah yang biasanya mereka terima sesuai dengan standar upah minimum di masing-masing daerah. Nah, kita berharap selama 6 bulan mereka mendapatkan JKP itu, mereka mulai punya nafas untuk menyiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja yang baru. Nah, ini adalah bentuk dari kehadiran pemerintah, kehadiran negara, dan itu sudah dibuktikan pada saat terjadi PHK massal di Sritek beberapa waktu yang lalu. Itu kalau tidak ada JKP ya, yang dari BPJS Tenagakerja itu tentu sangat memprihatinkan kondisi para pekerja Sritek. Untung masih ada JKP. Nah, terkait regulasi JKP ini, BPJS Tenagakerja menyiapkan skema-skema khusus, ya, skema-skema khusus untuk penanganan PHK massal. Mereka pengalaman di Sritek kemarin, mereka punya pengalaman untuk membuat semacam task force atau semacam posko penyelesaian ya BPJS Tenagakerja baik JKP maupun CHT on the spot di tempat perusahaan itu ada. Artinya berarti semua perusahaan seharusnya sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan ini dan dari para pekerja sudah terlindungi seharusnya ya Pak. Nanti dijawab lagi ya Ya. Pak setelah segmen 2 ini, jadi kita jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Eyesa dan Pak Zainul di sini. Tadi kita lagi ngomongin terkait JKP Pak.
Kalau JKP sendiri seharusnya sudah wajib dan para pekerja seharusnya sudah terlindungi ya Pak. Betul. Tapi data sebenarnya dari perusahaan itu udah punya JKP semua atau belum sih? Kalau data yang ada di BPJS Tenaga Kerja itu dari perusahaan-perusahaan yang ada itu baru di angka 39% perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Tenaga Kerja. Jadi masih ada 61% perusahaan di Indonesia ini yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Berarti kalau belum mendaftarkan berarti semua program belum ikut itu. Baik mulai dari JKM, JKK, ya, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, apalagi JKP, apalagi jaminan hari tua, ya kan, berarti belum daftarkan semua itu, berarti yang 61% itu. Kalau yang 39%, saya belum lihat datanya apakah mereka sudah mendaftar lengkap ya untuk paket JKK, JKM dan juga JKP. Tapi sebetulnya kalau JKP tidak ada alasan perusahaan untuk tidak mendaftarkan. Kan iurannya kan dibayar oleh pemerintah. Oh. Iya. Jadi iuran JKP itu kan 0,3% dari upah. Iya. Upah bulanan. Di mana pemerintah setiap tahun ini menganggarkan kurang lebih kalau nggak salah 1,2 triliun untuk JKP, untuk membayar iuran JKP itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan perusahaan untuk tidak mendaftarkan para pekerjanya di JKP, tapi begitu dia mendaftarkan ke JKP, maka otomatis dia juga harus mendaftarkan pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Oke. Gitu. Jadi karena itu kan nanti satu paket ya, satu paket begitu. Dan sebenarnya saya iurannya juga nggak besar kok yang JKM sama JKK itu. Nah, jadi sebenarnya kalau JKP itu kan memang program dari pemerintah untuk bantalan sosial, dan mestinya kalau ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JKP, para pekerja bisa nuntut tuh ke perusahaannya. Oke. Gitu. Karena apa? Karena nggak keluar uang kok, pekerjaannya nggak keluar uang, perusahaan juga nggak keluar uang, tinggal mendaftarkan di aplikasi yang ada di Kemenaker dan juga di BPJS Tenaga Kerja. Oh, jadi ada portal khusus untuk pendaftaran ini ya Pak? Ada. Berarti karena sudah diwajibkan dari pemerintah sendiri, ada pemberitahuan atau regulasi khusus untuk perusahaannya nggak Pak? Ya kalau pemberitahuan kan begitu kebijakan ini diumumkan ya Seharusnya sudah langsung dilakukan. Sudah langsung dilakukan. Tapi kan tetap harus registrasi karena kan kita pemerintah tidak mendata langsung ya kepada subjek para pekerjanya. Jadi itu menjadi tanggung jawab perusahaannya lagi. Perusahaan untuk mendaftarkannya. Untuk JKP sendiri ada kena pajak nggak sih Pak? Oh iya, sempat ramai beberapa tahun yang lalu. Tapi saya sudah mengkonfirmasi bahwa untuk teman-teman pekerja ya, JKP bebas pajak. Jadi tidak kena, karena itu kan bantalan sosial ya. Betul. Walaupun itu masuk term penghasilan, tapi itu kan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantalan sosial selama insentifnya. Insentif ya, jangan sampai sudah hilang pekerjaan, ada subsidi terus kena pajak lagi ya. Enggak lah, pemerintah tidak sekejam itu. Oke. Kalau terkait ini saat pemutusan kerja, tapi di masa kerjanya sendiri nih Pak, ada beberapa perusahaan yang masih curang di bagian terkait penggajian. Kayak ada mereka yang melaporkan ke Disnaker sudah menggaji di atas UMR, tetapi di lapangan justru dari pekerja menerimanya masih di bawah UMR. Itu nanti diperkuat di sektor pengawasan ya. Karena pada prinsipnya secara normatif ya, secara normatif semua pengusaha yang sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh menggaji pekerja di bawah upah minimum. Nggak boleh secara normatif. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang merasa belum mampu untuk menggaji sesuai dengan standar upah minimum, pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk mengajukan keringanan atau dispensasi. Tapi harus secara resmi disebutkan dengan alasan-alasan mengapa misalnya dia belum bisa memenuhi upah minimum gitu. Dan itu akan diteliti, akan diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja setempat apakah memang pengajuan itu bisa dipenuhi ataukah tidak. Nah, begitu ketika ada perusahaan yang tidak mengajukan keberatan atas penerapan upah minimum, berarti dia dianggap mampu. Begitu dia dianggap mampu, otomatis ketika dia terbukti melakukan pembayaran atau penggajian atau pengupahan di bawah upah minimum,
ya tentu ada sanksi-sanksi sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Oke, baik. Selain dari JKP sendiri, kalau untuk personalnya lagi, untuk reskilling, upskilling itu dari Disnaker ada pelatihan-pelatihan khusus kalau habis ter-PHK gitu nggak, Pak? Ya, Kemenaker punya beberapa skema ya, punya skema di mana para pekerja yang terkena PHK itu bisa mengikuti training-training ya, upskilling maupun juga reskilling agar mereka bisa masuk ke pasar kerja baru yang lebih baik gitu, yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi, situasi pekerja yang lebih nyaman dan seterusnya. Itu ada paket-paket program pelatihan yang itu ada di BLK baik yang ada di BLK Kemenaker maupun juga ada di BLK komunitas. Cuman memang harus kita akui anggaran pelatihan ya, upskilling dan juga reskilling yang ada di Kemenaker ini masih sangat terbatas. Dalam 1 tahun kalau tidak salah outputnya baru di angka 300.000 kalau nggak salah ya. Sementara angkatan kerja baru kita aja sudah 1,2 juta. Seperempatnya ya, Pak, yang seperempatnya memang difasilitasi. cukup jauh. Nah, kita sih berharap beberapa angkatan kerja kita angkatan kerja baru kita yang lulusan dari Poltek ya, mereka sudah siap untuk masuk di pasar kerja. Nah, jadi itu beberapa skema yang ada, tinggal nanti memanfaatkan ya. Para pekerja kita bisa memanfaatkan program-program yang pelatihan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan juga ada di Dinas Tenaga Kerja. Memang harus rajin-rajin Mencari tahu juga. Ya, rajin mencari tahu. Untuk pelatihan dari BLK atau dari Disnaker itu sendiri sudah tersertifikasi? Belum semuanya antara pelatihan dengan sertifikasi itu menjadi satu paket. Ya, biasanya ada yang satu paket, ada yang terpisah gitu. Kami di Komisi 9 mendorong sebetulnya pelatihan tenaga kerja itu langsung dikolaborasikan dengan proses sertifikasi. Kenapa? Karena sekarang kan pasar kerja kita ini kan melihatnya sertifikat kompetensi yang dilihat. Tapi masih belum sepenuhnya nyambung ya. Masih belum sepenuhnya nyambung. Sertifikasi lebih banyak bersifat mandiri. Jadi para pekerja kita ikut uji sertifikasi kompetensi itu secara mandiri. Belum kemudian jadi satu paket gitu. Oke, Bapak. Ada closing statement dari Bapak enggak? Mungkin untuk pekerja yang bisa menguatkan di dunia industri ini dan juga untuk perusahaannya sendiri nih Pak, harus bagaimana di tengah industri yang masih penuh tantangan ini? Ya, buat teman-teman pekerja semuanya, kita mungkin hari ini memang tantangan ekonomi Indonesia terutama dengan dinamika global yang luar biasa ini cukup memberikan tekanan ekonomi bagi negara kita. Memang situasinya tidak mudah, tapi kita tetap harus optimis bahwa ekonomi kita akan terus membaik. Pemerintah sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi kita kan sudah di atas 5% ya. 5% itu kalau 1%-nya kita asumsikan bisa membuka lapangan kerja sampai di 400.000, berarti ya ada ya sekitar 2 juta lapangan kerja baru yang akan tercipta. Termasuk pemerintah juga sudah menargetkan tingkat persentase pekerja formal kita semakin meningkat. Ini juga kabar baik ya yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh pemerintah. Kita berharap dengan meningkatnya persentase pekerja formal, maka tingkat kesejahteraan para pekerja kita juga akan terus meningkat. Jadi di tengah keterbatasan ini saya berharap ya kita tetap harus optimis, jangan lupa untuk terus meningkatkan kompetensi, ya jangan lupa untuk rajin-rajin ya membuka ya informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, karena bisa jadi lowongan pekerjaan itu tersedia, tapi karena keterbatasan informasi kemudian kita tidak mendapatkannya. Gitu. Jadi saya kira itu pesan saya kepada para pekerja kita. Dan kalau terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan industrial dengan perusahaan, jangan segan-segan untuk speak up. Kenapa? Karena kalau kita tidak speak up, mungkin
informasi yang tidak nyampe kepada para pemangku kebijakan, ya, para pengambil keputusan. Jadi nggak apa-apa, ini era sosial media. Betul. Yang penting disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan data-data real yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Pak Zainul sudah ngobrol banyak hari ini bareng Yesa. Sama-sama Semoga Mbak Yesa. nanti di Komisi 9 selalu memperjuangkan terkait hak dari para pekerja ya Pak, tentu saja. Terima kasih banyak. Untuk Sobat Parlemen yang sudah mendengarkan podcast hari ini, semoga nanti kedepannya dengan adanya Satgas Mitigasi PHK ini, para pekerja bisa semakin tersalurkan kesejahteraannya dan begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terima kasih Pak Zainul, Ayesa, dan segenap kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Bye!